Kalau dalam kacamata eh, apa legislatif ya, Iya. cara pandang legislatif terhadap apa proses pembinaan anak-anak muda ini, sebenarnya ukurannya itu kalau menurut Mas Reza, eh, output dulu atau proses. Maksudnya gini, orang kan seringkali instan, kayak bola itu kumpulkan pemain yang bagus-bagus. Ya zamannya. Dikumpulkan yang pasti juara. Ya, ya. Tapi kalau ini kita bicara proses, misalkan tahapannya usia dini, terus di proses sekian sama. Kira-kira kalau diaplikasikan dalam politik Ya. itu seperti apa kalau menurut Mas Reza? Ya dua-duanya. Dua-duanya. Ya? Dua-duanya elemen yang penting. Artinya begini, di dalam politik itu tadi seperti saya sampaikan butuh senioritas. Bisa itu keluarganya, bisa itu omnya atau siapapun orang lain yang membina dia, membimbing, dan tidak akan mungkin lepas bimbingan itu, kan gitu. Karena memang di dalam politik dibutuhkan pengalaman, ketegasan, knowledge, dan pola pikir yang tenang dan hati yang tenang. Siap. Dan itu ada pada orang-orang senior. Iya. Dibutuhkan semangat, kerja keras, ya kan? Iya. Pantang menyerah itu ada di anak-anak muda. Siap. Nah, Oke. Nah, pertanyaannya sekarang gini, Mas. Kalau kita merujuk pada, ini merujuk pada peristiwa politik ya, misalkan tidak saya sebut mereknya, tapi ada kecenderungan beberapa riset lembaga survei, teman-teman yang duduk di atau berkecimpung dalam bidang politik itu bahasa Jawanya lari ini kebanteran. Misalkan ada beberapa ayat ketangkep ini, terus dari sisi ini dia buru ini, terus kejigal ini dan seterusnya itu. Orang berpikirnya gini, sakjane maneman, sik enom, harusnya berproses dulu. Misalkan nggak usah ujuk-ujuk jadi ketua umum partai, misalkan jadi karena bukti pada masanya orang tua seringkali bilang, sik to berjuang, sik keringetan, sik baru Anda bisa ambil hikmahnya kalau jadi pemimpin nanti bisa ngayomi semuanya. Tapi ini kan kadang tidak terjadi. Misalkan orang muda langsung seret jadi ketua DPP misalkan, terus dari ketua apa iki. Tapi pada akhirnya mereka tidak menunjukkan keberhasilan yang serius, bahkan mohon maaf bersentuhan dengan hukum misalkan, kayak gitu. Jadi ini sebenarnya yang salah apa menurut jenengan, atau ini tadi kembali ke politik itu kejam? Bukan. Ya. Apakah sistem politik yang tidak berpihak, atau memang kalau bahasa IAIN-nya itu takdir kan gitu? Ya, kira-kira tersendiri. Ada sudut pandang tersendiri. Kenapa yang muda itu tidak boleh memimpin? Itu kan sudut pandangnya senior, kan gitu. Tapi ada sudut pandang sendiri yang mengatakan kenapa senior terlalu memimpin terlalu lama, kan begitu, ya kan? Nah, sekarang kita cari pembenaran mana yang paling tepat untuk memimpin di masanya. Jalan tengah. Ya, bukan siapa yang paling nyaman memimpin di itu, kan begitu. Yang paling tepat, bukan yang paling nyaman. Ya, kan? Yang paling tepat itu artinya ada kemampuan leadership yang dipunyai, boleh itu senior, boleh itu junior, boleh itu siapapun, untuk membangkitkan organisasi ini grade-nya lebih naik dibanding sebelumnya. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban dan kemampuan untuk mengayomi anggotanya. Itu yang harus dipunyai oleh seorang leadership. Apakah leadership ini harus dipunyai oleh seorang senior? Belum tentu. Apakah harus dipunyai oleh seorang junior? Juga belum tentu. Semua orang punya kompetensi masing-masing terkait itu. Bisa saja kita dipimpin oleh orang anak muda yang mungkin 20 tahun dan lain sebagainya. Oke, jadi permasalahannya kemarin itu kan ya kita tidak lepas dari fakta di lapangan itu. Jadi memang yang muda-muda ini bukan gagal ya, tapi ya kita ke presiden saja lah, yang pucuk itu. Presiden dengan wakil presiden juga selisih usianya kan juga banyak, artinya tidak ini. Tapi di sisi lain
kalau kita mengacu pada institusi Polri, TNI, senioritas kan penting. Tapi ternyata kan juga tidak juga. Misalkan junior bisa memimpin seniornya kan gitu. Nah, pada prakteknya. Tapi sebenarnya ini kasusnya itu sebenarnya letaknya kalau terjadi hal-hal seperti itu. Letaknya di mana? Letaknya di mana? Ya letaknya di ideologi partai. Oh gitu ya. Partai mempunyai ideologi, di mana ideologi itu mempunyai pangsa pasar tersendiri. Jadi kita bicara beberapa partai yang hari ini muncul dipimpin anak-anak muda, ada juga. Ya meskipun mereka masih belum berhasil, tapi mereka berproses. Tapi komunitasnya memang anak-anak muda, karena memang ideologinya mengangkat sesuatu. Bagaimana anak muda punya brand sendiri. Ya begitu. Ada lagi partai yang hari ini mungkin partainya cukup lama, tetapi dipimpin oleh anak muda. Ya sempat konflik dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada sisi senior dan junior. Karena ideologinya masih memang belum menyatu. Karena ideologi ini kan ideologi yang lama, ya kan? Nah, sedangkan di pasarnya baru, gitu. Nah, inilah sebab itu tergantung bagaimana ideologi ini berkembang mengikuti zaman. Memang apakah ideologi berkembang? Tidak. Artinya secara teknis bagaimana mengembangkan ideologi ini mengikuti zaman. Itu yang diharapkan dari partai-partai sekarang. Makanya banyak partai-partai yang sekarang berusaha untuk menggandeng milenial sebanyak-banyaknya. Karena itu kuncinya. Dengan ideologi sama, tetapi caranya lebih mungkin yang dulu harus begini dulu, sekarang nggak perlu, ngobrol aja langsung jadi anggota dan sebagainya. Gitu. Kalau saya merujuk ini Mas Riza, ini mungkin agak teoritis tapi sebenarnya juga nggak teoritis. Misalkan ada statement seperti ini, kalau pengen mainan politik, saya sebut dalam tanda kutip mainan politik, dia secara ekonomi harus kuat. Dan kalau dua-duanya sudah ada, misalkan sudah berhasil di partai politik, terus punya usaha luar biasa, yang terakhir ini punya media. Media kan, ya saya tidak mencontohkan tendensius ke siapa ya, tapi maksudnya teori ini menurut jenengan masuk nggak kira-kira ekonomi, politik sama media kayak gitu? Ya itu masuk. Saya mengamini bahwa itu adalah metode yang paling tepat yang digunakan di Indonesia. Karena bagaimanapun di dalam politik pasti kita membutuhkan sisi ekonomi. Kenapa? Karena jangan sampai kita membangun brand kita akhirnya kita dengan cara yang tidak baik. Kita harus membangun diri kita dengan cara dari keuangan kita sendiri. Iya, siap. Karena kalau kita dari keuangan yang lain jadi salah. Iya. Perlu guyonannya Mas Riza. Kalau berpolitik aja nggak duit dapur misalkan kayak gitu. Iya. Ada guyonan-guyonan itu kalau bagi yang sudah sukses itu. Oh gitu. Kalau belum sukses dipakai duit dapur. Oh iya. Siap. Mungkin masih bisa dilanjutkan. Jadi, yang kedua adalah masalah politik, dan satu lagi tadi masalah media. Ya. Jadi kalau kita tidak punya media, tidak punya niat untuk politik, tentunya ini kita seperti kata dalam tempurung. Pasti yang pertama. Terus yang kedua, dengan perkembangan zaman sekarang ini, dengan banyaknya kompetitor, dengan banyaknya masyarakat yang haus informasi. Dan cara yang paling cepat adalah dengan menyapa lewat media. Itu cara yang paling cepat dan paling efektif. Dan hari ini kalau boleh saya simpulkan, media sosial sudah tiap detik, tiap waktu rekat dengan kalangan muda hari ini. Makanya ini kembali ke Mas Riza, strateginya untuk yang pendekatan untuk milenial itu tadi yang terkait dengan medsos. Kalau saya tidak mengatakan Mas Riza menggunakan buzzer ya, tapi maksudnya trennya kan itu pemain-pemain politik yang tingkat tinggi dan seterusnya itu kan suka menggunakan buzzer, suka menggunakan ini. Tapi
Setahu saya menggunakan medsos secara bijak, artinya proporsional, itu juga akan bisa menarik simpati publik. Kira-kira itu seperti itu. Ya saya sepakat. Memang ya kita harus akui bahwa hari ini masyarakat lebih suka melihat sesuatu secara personal, secara personal, secara langsung. Karena memang era keterbukaan. Jadi ya tidak hanya secara instansi tetapi secara personal. Nah, personal ini dengan kemajuan ini kita lihat di aplikasi dan di media sosial dan lain sebagainya. Sehingga pendekatan ini dianggap paling realistis buat masyarakat untuk bisa dekat dengan calonnya. Lagi calon juga begitu. Ini yang dianggap paling realistis untuk bisa dipahamkan oleh pemilih selanjutnya. Karena ke depan konsep politik itu adalah pendekatan person to person secara personal kuat. Oh gitu ya. Bukan lagi saya instansi, saya punya power ya. Personal secara personal. Itu yang diharapkan dari politik ke depan. Iya, oke. Kalau merujuk pada pileg atau pemilu sebelum-sebelumnya, sejauh pengamatan jenengan sebagai politisi muda gitu, ini yang dominan itu apa Mas? Misalkan Facebook, IG dan seterusnya. Ya kita bicara Kediri ya. Iya, Kediri. Kediri ya Facebook. Kalau di Kediri teman-teman masih banyak menggunakan Facebook. Baru Instagram itu ada tapi kalangannya sendiri. Kalau Facebook itu mau emak-emak, bapak-bapak, semua sukanya Facebook. Ya, kita bikin kuis-kuis di Facebook juga. Animonya lebih tinggi daripada kita bikin kuis di Instagram. Sip, Gitu. mantap. Oke, karena keterbatasan waktu, mungkin kita nanti bisa dengan kajian yang lain ya, misalkan dengan di episode yang lain. Tapi kali ini kita mohon Mas Riza ada pesan misalkan untuk politisi muda itu harus seperti apa, dan yang paling penting kawula muda ini, pemuda-pemuda ini untuk melihat politik seperti apa gitu. Dua pesan itu penting gitu. Ya saya secara pribadi senang saya sudah bisa hadir di sini dalam dialog muda melek politik. Karena secara prinsip saya memang lagi mengembangkan beberapa program untuk perkembangan pemuda di Kota Kediri untuk melek politik, yang kita mulai dari bentuk-bentuk organisasi yang ada. Saya berharap dengan banyaknya pemuda-pemuda di Kota Kediri yang aktif di politik, kita ke depan akan merasakan sebuah siklus politik yang positif. Kita akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah semakin jelas. Yang kedua adalah bagi kami, bagi saya pribadi, saya memahami bahwa umur selalu terus berjalan, tidak akan pernah berhenti. Kalau mau berhenti saya mikirnya 25 terus kan begitu. 25, 26, 27. Biar muda terus. Ya. Artinya mungkin 30 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi yang akan memimpin politik adalah anak-anak muda sekarang. Dan kita semua mungkin hanya menerima hasil dari kebijakan itu. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah kebijakan yang baik, yang enak buat kita di masa tua, bila anak-anak politik, teman-teman politik muda yang kita hari ini harapkan tidak muncul dari sekarang. Betul. Nah, saya berharap kita mau menikmati masa tua dengan nyaman, dengan enak, dengan hasil kebijakan anak politik di masa depan. Mantap. Oke, terima kasih Mas Riza Darmawan kedatangannya di KSTV. Dan kita akan kembali pada episode selanjutnya, Ruang Publik KSTV Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.